Nah, ini ya teman-teman semuanya, teman-teman di sini banyak sekali yang bertanya gimana eh, apa itu yang paruh waktu gimana. Nah, di sini ada penyelesaiannya ya dari data resmi BKN jumlah P3K paruh waktu dari seleksi tahap 1 lebih banyak. Jadi untuk teman-teman semuanya P3K paruh waktu, simak video ini sampai habis. Nanti teman-teman akan tahu jawabannya P3K paruh waktu. Tapi di sini bukan cuma P3K paruh waktu saja, tapi semuanya akan dibahas dengan Kepala BKN dan Menteri Menpan RB ya. Saya ucapkan selamat bergabung di Arik Channel. Buat teman-teman semuanya, terima kasih ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Arik Channel. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Nah, untuk teman-teman semuanya ya, kita tetap pembahasannya yaitu tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sering disebut dengan P3K. Baik, buat teman-teman semuanya, data resmi BKN jumlah pegawai P3K paruh waktu dari seleksi tahap 1 itu lebih banyak ya. Jadi P3K paruh waktu ialah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disediakan untuk honorer database BKN yang tidak mendapatkan formasi. Seleksi P3K 2024 tahap 1 saat ini sudah masuk tahapan pemberkasan nomor induk pegawai atau NIP. Sudah diketahui berapa jumlah honorer database BKN yang tidak lolos atau tidak mendapatkan formasi P3K 2024 tahap 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zuldan Arif Farullah menyebutkan terhadap 1.006.153 formasi yang dialokasikan untuk seleksi P3K 2024. Disebutkan juga jumlah pelamar yang memenuhi syarat atau MS seleksi P3K 2024 tahap 1, yakni mencapai 1.357.205 orang. Nah, dari jumlah tersebut ya, dari jumlah tersebut 676.482 pelamar dinyatakan lulus seleksi P3K 2024 tahap 1. Dengan demikian, jumlah pelamar yang tidak lolos sebanyak 687.723 orang. Nah, honorer dengan jumlah tersebut yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ternyata lebih banyak dari yang lulus dan akan berstatus P3K penuh waktu. Bagi 680.723 pelamar yang belum lulus pada seleksi P3K 2024 tahap 1, pemerintah telah menyiapkan formasi P3K paruh waktu untuk sebagai alternatif dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pemerintahan. Demikian dikatakan Kepala
BKN Prof. Zudan saat membahas sejumlah isu manajemen ASN terkini di forum rapat kerja Komisi 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI di Senayan, Senin tanggal 24 Februari. Sementara 329.671 sisa formasi P3K tahap 1 diperebutkan dalam seleksi P3K tahap 2 yang saat ini tahapannya masih berlangsung, yakni masa sanggah pasca pengumuman hasil seleksi administrasi. Dikutip dari keterangan resmi Humas BKN pada rapat kerja di DPD RI tersebut, Prof. Zudan juga memamarkan kondisi terkini perkembangan seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024. Prof. Zudan menyebutkan dari total 246.390 alokasi formasi untuk CPNS sebanyak 178.430 formasi telah berisi setelah peserta dinyatakan lulus dalam seleksi kompetensi dasar atau SKD dan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Nah, jadi teman-teman di sini mulai paham apa belum? Ya, kalau mulai paham, alhamdulillah. Kalau belum, saya bahas lagi ke detailnya ya. Dengan kata lain, tingkat keterisian formasi CPNS 2024 mencapai 72,42%. Prof. Zudan mengungkapkan pengangkatan CASN tahun anggaran 2024 dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pegawai ASN, terutama keterkaitannya dengan ASN yang akan memasuki usia pensiun. Data BKN per 31 Desember 2024 menunjukkan total ASN berjumlah 4.734.41 pegawai yang terdiri dari PNS dan P3K. Jadi itu ya teman-teman yang mau pensiun. Jadi kalau ada pendaftaran CPNS ya teman-teman jangan jangan salahkan pemerintah, karena pemerintah juga harus memenuhi itu tadi ya, karena yang mau pensiun juga sama. Teman-teman juga bisa ikut seleksi. Dari angka total tersebut diproyeksikan sebesar 961.619 pegawai ASN akan memasuki masa pensiun dalam kurun periode 2025 sampai 2030. Oleh karena itu, pengadaan CASN tahun 2025 sebelumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai ASN secara tepat sasaran, tetap jumlah dan tetap guna, serta
meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mendukung kelancaran tugas pemerintah dan layanan kepala masyarakat, kata Prof. Zudan. Pada kesempatan yang sama, Komite 1 DPD RI memberikan apresiasi kepada Panselnas ya melalui BKN atau upaya penyelesaian masalah tenaga non ASN atau honorer melalui kebijakan pengangkatan mereka menjadi CASN, baik sebagai CPNS maupun P3K. Salah satu langkah strategis yang mendapat perhatian DPD RI ialah penghapusan ambang batas passing grade dalam seleksi P3K 2024 yang dinilai sebagai kebijakan solutif bagi tenaga honorer. Itu ya teman-teman semuanya, pembahasan Kepala BKN Zuldan Arif dan Menpan RB Rini Widiatini. Dua pejabat itu yang punya komitmen menuntaskan masalah honorer ya melalui seleksi P3K 2024. Jadi untuk teman-teman semuanya tetap semangat ya, walaupun penuh waktu maupun paruh waktu tetap semangat, tetap mendapatkan sama-sama mendapatkan gaji. Oke teman-teman semuanya, mungkin yang bisa disampaikan oleh Arik Channel itu ya informasi terbarunya. Mudah-mudahan di video berikutnya Arik Channel juga bisa memberikan informasi terbaru buat teman-teman Arik Channel. Jadi untuk teman-teman gimana ya, jangan lupa selalu berdoa, minta yang terbaik, karena semua itu kita harus usaha juga. Nah, saya akhiri ya dari Arik Channel. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Arik Channel undur diri. Terima kasih sebelumnya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya, dan salam untuk masa depan yang indah.